Oke, apa sih itu pecahan? Pecahan itu adalah ketika kita memotong satu buah kue. Kita memotong satu buah kue, kita potong menjadi dua. Nah, satu buah kue kita potong jadi dua. Nah, ini kan berarti menjadi setengahan, karena kita baginya jadi dua. Kalau kita jadi empat, nah satu kue kita potong jadi empat. Nah, berarti jadinya seperempat, masing-masing itu adalah seperempat, satu per empat, satu per empat. Nah, ini satu per dua, satu per empat, ini yang disebut dengan pecahan. Satu per dua, satu per empat, itu namanya pecahan. Nah, yang atas ini itu disebut dengan pembilang. Yang bawah ini disebut dengan penyebut. Oke. Nah, apa artinya pembilang? Apa artinya penyebut? Kalau pembilang itu berarti potongannya atau bagiannya, satu. Berarti kalau satu berarti potongannya biasa satu. Kalau penyebut itu artinya yang dibagi itu ada berapa. Kalau dua berarti satu kue itu dipotong menjadi dua. Kalau satu per delapan, jadi satu kue atau satu batang atau satu benda itu dipotong menjadi 8. Nah, yang diambil atau bagian potongannya yang dimaksud atau yang diminta itu disebut dengan pembilang. Potongannya itu disebut dengan pembilang. Kalau banyaknya potongan itu disebut dengan penyebut. Nah, terus kalau 3 per 8 itu artinya apa? 3 pembilang 8 penyebut itu artinya apa? Artinya kita mengambil 3 bagian atau 3 potongan dari 8. Dari 8 potongan. Jadi misal ada kue, kan ini pernya per 8. Berarti kue ini dibagi menjadi 8. Terserah membaginya bagaimana. Tapi kue ini dibagi menjadi 8. Terus 3 per 8 ini artinya apa? Jadi 3 bagian, boleh di sini, boleh di sini. Nah, 3 bagian dari 8 potongan. Oke, next kita ke pecahan yang senilai. Pecahan senilai. Pecahan senilai itu artinya nilainya sama. Oke. Maksudnya nilainya sama? Nah, kalau senilai itu kan nilainya sama, artinya bilangan yang senilai berarti bilangan yang bernilai sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan 2 itu nilainya sama dengan 4 dikurangi 2, atau 1 itu nilainya sama dengan 5 dikurangi 4. Itu artinya bilangan yang senilai. Tapi kalau pecahan yang senilai berarti pecahan yang nilainya sama. Caranya untuk menentukan pecahan yang senilai itu adalah dengan menyamakan penyebut.
Contohnya misalkan setengah. Caranya menentukan senilai itu kita dengan mengalihkan pembilang sama penyebut. Setengah itu senilai dengan berapa sih? Setengah itu atau 1/2 itu senilai dengan, kalau yang bawah itu dikalikan dengan 2, maka yang atas juga dikalikan dengan 2. Didapat hasil berapa? 1 kali 2, 2. Terus 2 kali 2, 4. Berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4. Adakah lagi yang senilai? Ada. 1/2 senilai dengan berapa lagi? Kalau penyebutnya itu dikalikan dengan 6, boleh kok dikalikan bebas, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 6. Nah, jadi kalian mau mengalihkan berapapun itu bebas, asalkan pembilang dan penyebutnya itu dikali dengan bilangan yang sama. Nah, maka itu disebut dengan senilai. Terus 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. Nah, 1/2 itu senilai dengan 6/12. Nah, atau dapat dituliskan 1/2 itu sama artinya atau senilai dengan 2/4, atau sama artinya dengan 6/12 gitu. Contoh ya, contoh pecahan 2/5 itu senilai dengan 2/5. Oke, 2/5 itu senilai dengan, kita pertama kaliin bilangan yang paling kecil dulu. Kita kalikan 2. Yang atas kita kalikan 2, bawah kita kalikan 2. Kalikan 2, 4. Kaliin 2, 10. Oke, kaliin 2, habis kaliin 2 berarti kaliin 3. Kalikan 3 atas, 6. Kalikan 3 bawah, 15. Oke, mengali atau membaginya itu pembilang sama penyebutnya sama ya. Terus habis kali 3 kali 4, 2 kali 4, 8. 5 kali 4, 20. Kira-kira yang mana? Nah, ini adalah yang senilai dengan 2/5. Berarti jawaban yang betul yang B. Oke, lanjut contoh yang kedua. Contoh 2. Pecahan yang senilai dengan 20/28 adalah 20/28. Nah, ini kan bilangannya besar. Kita kalau bilangannya besar, itu kita tidak mengalihkan, tapi kita membagi, kita menyederhanakan. Nah, kita bagi 2, kita mulai membagi dengan bilangan yang kecil dulu. 20 bagi 2, 10. Terus 28 bagi 2, 14. Ada nggak di sini 10/14? Oh, nggak ada. Kita sederhanakan lagi. Bagi 2 lagi. 10 bagi 2, 5. 14 bagi 2, 7. Ada nggak di sini 5/7? Ada, maka jawabannya 5/7. Membandingkan 2 pecahan. Caranya membandingkan 2 pecahan itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, langkah pertama itu kalian bisa menyamakan penyebut. Oke. Cara yang pertama itu bisa dengan menggunakan menyamakan penyebut. Oke. 3 sama 5, kalau penyebutnya ini mau disamakan, kan berarti dicari KPK. Ya kan? KPK dari 3 sama 5, ya, karena ini bilangannya kecil, kita kalikan aja ya. 3 kali 5, 15.
3 kali berapa biar sama dengan 15? Kali 5, berarti yang atas juga dikalikan 5. Terus 5 kali berapa biar sama dengan 15? Kali 2, berarti yang atas juga dikalikan 2. 3 kali 2, 6. Nah setelah itu diperhatikan yang pembilang. Kalau penyebutnya udah sama, maka tinggal melihat yang pembilang. 10 sama 6 besar mana? Besar 10. Maka tandanya lebih dari. Cara yang kedua itu kalian bisa mengalihkan. Cara yang kedua itu adalah dengan cara mengalihkan. Oke, mengalihkannya bagaimana, Kak? Mengalihkan silang. Jadi yang pembilang dulu ya, dikaliin sama penyebut. 2 kali 5 berapa? 10. Terus penyebut sama pembilang. 3 kali 3 9. 10 sama 9 besar mana? Besar yang 10, maka tandanya lebih dari. Sorry Kak, ini tadi ada kesalahan menghitung sedikit. Tadi yang langkah pertama ya, yang 5 ke 15 itu kan dikaliin sama 3 ya, bukan dikalikan sama 2 tapi kaliin sama 3. Kalau yang bawah kaliin 3 berarti yang atas juga kalikan 3. 3 kali 3 9. Hasilnya tetap sama, lebih besar yang 10.